Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 IPA. Kali ini kita berjumpa dalam pelajaran fisika untuk pertemuan yang ke-12 dengan judul gelombang elektromagnetik. Pada kesempatan pembelajaran kali ini, ada beberapa hal yang perlu anak-anak perhatikan terkait dengan tingkat penguasaan materi yang harus kalian capai. Hal ini bisa dilihat dari indikator yang diberikan. Yang pertama, mendefinisikan pengertian gelombang elektromagnetik, menganalisis sifat gelombang elektromagnetik, menganalisis spektrum gelombang elektromagnetik, menganalisis manfaat gelombang elektromagnetik, menggunakan persamaan energi atau persamaan Planck, kurang N itu ya, untuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang menjadi tujuan pembelajaran adalah yang pertama, siswa mampu mendefinisikan pengertian gelombang elektromagnetik. Yang kedua, siswa mampu menyebutkan sifat gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, siswa mampu mengurutkan spektrum gelombang elektromagnetik. Yang keempat, siswa mampu menyebutkan manfaat gelombang elektromagnetik. Dan yang kelima, siswa mampu menggunakan persamaan energi atau persamaan Planck untuk menyelesaikan masalah. Nah, berpatokan pada tujuan pembelajaran ini, minimal anak-anak bisa ada semacam rujukan di dalam mempelajari materi yang nanti akan diberikan. Baik, sebelum anak-anak melanjutkan kegiatan pembelajaran atau kita lanjutkan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu supaya ilmu yang kita pelajari bermanfaat dan mendapat ridho dari Allah. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Kami ridho Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Baik, terkait dengan gelombang elektromagnetik, materi pembelajaran yang akan anak-anak pelajari nanti ada beberapa ya. Yang pertama, pengertian dan sifat gelombang elektromagnetik. Kemudian yang kedua, spektrum dan manfaat gelombang elektromagnetik. Yang ketiga, contoh soal atau evaluasi terkait dengan masalah dan pembahasan serta evaluasi pembelajaran. Nah, ini materi yang akan kita pelajari di gelombang elektromagnetik yang semua sudah Bapak buatkan dalam bentuk e-modul yang nanti bisa dipelajari secara berurutan. Kemudian, yang menjadi materi esensial di sini adalah pengertian gelombang elektromagnetik itu sendiri, yaitu gelombang yang memancar tanpa media rambat, yang membawa muatan energi listrik dan magnet atau elektromagnetik. Nah, ini pengertian dari gelombang elektromagnetik. Gelombang yang dalam perambatannya tidak memerlukan medium. Dalam perambatan tersebut mereka membawa atau dia membawa muatan energi listrik dan medan magnet, maka disebut gelombang elektromagnetik gitu. Secara sketsa, gelombang elektromagnetik bisa digambarkan seperti ini. Nah, ini ada propagasinya ya, electromagnetic wave. Ini pembangkitnya. Kemudian di sini ada perpaduan, ada yang warna biru, kemudian ada yang warna merah keemasan, biru dan merah. Yang biru pada sisi horizontal gerakannya pada arah sumbu X ya, X. Kemudian yang merah ini bergelombang pada arah sumbu Y. Nah, keduanya berpadu merambat ke arah sumbu Z.
B simbol dari medan magnet, E simbol dari medan listrik. Nah, kebalik. Yang B simbol dari medan listrik, E simbol dari medan magnet. Nah, perpaduan mereka itu merambat ke arah sumbu Y. Nah, ini gambaran secara sederhana. Ini panjang gelombangnya. Kemudian, ini termasuk materi esensial juga, yaitu urutan spektrum gelombang elektromagnetik. Nah, ini yang tadi bagian dari tujuan pembelajaran. Jadi, ini anak-anak juga harus pahami. Nah, ketika kita membacanya dari sebelah kanan menuju ke kiri, ini berarti kita mengurutkan gelombang elektromagnetik atau jenis-jenis gelombang elektromagnetik itu dari tingkat frekuensi yang lebih kecil ke tingkat frekuensi yang lebih besar. Frekuensi berbanding terbalik dengan panjang gelombang, maka urutan ini kalau kita baca dari gelombang radio sampai ke sinar gamma, ini panjang gelombangnya dari panjang gelombang yang lebih panjang atau lebih besar ke panjang gelombang yang lebih pendek. Nah, ini anak-anak harus perhatikan dan harus mengerti sampai hafal barangkali ya. Ada gelombang radio, ada gelombang mikro, ada gelombang X-rays, ada gamma rays, gelombang sinar gamma. Nah, ini termasuk materi esensial urutan spektrum gelombang elektromagnetik. Lalu sifat dan manfaat. Nah, di sini Bapak sandingkan ya. Sebelah kiri ini merupakan sifatnya, yang sebelah kanan ini manfaatnya. Di sini ada 7 sifat yang bisa kita lihat, sementara manfaatnya hanya ada 2, yang ketiga, keempat, kelima, dan seterusnya sesuai dengan jenis-jenis gelombangnya, radio, mikro, kemudian dan seterusnya. Nanti anak-anak bisa lihat di e-modulnya. Gitu. Ini ya, tidak memerlukan media rambat. Ini salah satu contoh sifatnya, termasuk gelombang transversal dan memiliki sifat yang sama seperti gelombang transversal, tidak membawa massa namun membawa energi yang dibawa sebanding dengan besarnya frekuensi gelombang dan seterusnya. Nah, anak-anak bisa lihat nanti di modulnya. Nah, terkait dengan energi gelombang tadi, ya energi gelombang tadi yang dipakai adalah persamaannya Planck, E sama dengan Hf, di mana di sini kita bisa melihat bahwa energi berbanding lurus dengan frekuensi. Jadi kalau frekuensinya makin besar, energinya semakin besar juga. Nah, untuk F itu sama dengan C per lambda atau kecepatan dibagi dengan panjang gelombang menjadi Hc per lambda. Jika kita lihat E dengan panjang gelombang berbanding terbalik. Nah, itu keterangan E energi radiasi dalam joule, H konstanta Planck 6,6 kali 10 pangkat min 34 kali 10 pangkat min 34 ini ya, ini mohon maaf keliru, Joule sekon, F frekuensi, C kelajuan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon, lambda panjang gelombang. Nah, ini energi berbanding lurus dengan frekuensi. Baik, barangkali ini yang sketsa ya, merupakan sketsa materi gelombang elektromagnetik yang Bapak bisa sampaikan dalam pengantar. Selanjutnya anak-anak semua pelajari dalam e-book, e-modul yang sudah Bapak buat. Kemudian untuk mengukur tingkat penguasaan materi dari yang sudah anak-anak lakukan di proses pembelajarannya, Bapak sudah siapkan 5 butir soal yang insya Allah tidak begitu sulit. Ya. Kesempatan mengerjakan 2 kali, lama mengerjakan 60 menit. Untuk waktunya diperhatikan sendiri kapan akan berakhir. Baik, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.